Kira-kira wagonnya ini ya, mereka berani berapa? Mas, itu mobil saya masih bagus banget loh, Mas. Oke. Nanti jangan murah-murah, Mas. Masnya nggak mau duduk dalam? Jangan, Pak. Oh, plastiknya masih ada loh, Mas. Oh, mobil itu emang kurang ajar kemarin. Nawarnya di bawah ini. Yang, ada wagon BMW baru yang? Ya terus? Kamu nggak mau? Enggak. Kenapa? Bagus loh. Ya mau juga nggak bisa, Bri. Kenapa nggak bisa? Nggak ada duitnya. Ya dicarilah nanti. Cari nanti. Ya udah cari nanti ya cari dulu baru beli. Ya dicari dulu bisa. Cari kemana? Ya nggak tahu aku. Ya cari aja kalau udah ada duitnya ya udah sana beli. Caranya? Ya itu dijual dulu. Lu ntar dijual lama. Ya berarti bukan jodohnya. Jadi kalau dijual boleh? Ya udah jual aja. Jual kemana ya yang cepet ya? Tuker tambah kali ya? Ada nggak sih BMW tuker tambah? Tuker tambah ada dong. Kita kan ada BMW Premium Selection juga. Jadi hampir semua dealer kita udah punya BMW Premium Selection, di mana teman-teman bisa trade in BMW lamanya ke BMW yang baru. Ah, bener juga kamu. Sini sun dulu. Mwah. Pergi dulu ke sana. Ayo Tur, buruan Tur. Jadi sekarang kita OTW ke, kalau nggak salah namanya BMW AML. Di sekitaran Cawang. Jadi emang mereka itu jual beli BMW second, BMW bekas, tapi emang yang kualitasnya bagus dan resmi dari BMW Indonesianya, terakreditasi. Oh, pokoknya mereka resmi dari BMW Indonesia. Nah, jadi coba kita lihat ke sana. Wagonnya ini ya, apakah sama mereka akan dihargain kayak sedannya, atau mereka bisa nge-value wagonnya ini ya selayaknya wagon, yang mana dia lebih langka, jadi mungkin value-nya di atas yang sedan seumuran yang sama. Lokasinya ada yang di Cawang, teman-teman. Nah, ini kita udah dekat. Coba kita lihat di sana nanti prosesnya kayak gimana, dan apakah mereka bisa value mobil ini lebih dari yang waktu itu Om Mobi tawar. Om Mobi itu memang kurang ajar sih. Oke, kita udah dekat. Let's go. Sudah sampai di Cawang di BMW Luminary Used Car. Jadi waktu itu kalau kalian ingat videonya Om Mobi, dia kurang ajar nawar di sini kan. Nah, ini mendingan sekarang kita masuk ke dalam. Kita tanya nanti kira-kira wagonnya ini ya, mereka berani berapa? Prosesnya kayak apa? Pokoknya kita cek hari ini, apakah hari ini kita bisa mendapatkan wagon barunya. Menurut lo gimana, Tur? Bisa sih. Bisa? Bisa. Ini pertama kalinya. Sayang nggak? Tapi kan dapat yang baru. Iya sih. Ini pertama kalinya dalam hidup gua ke dealer tuker tambah mobil. Jadi gua nggak tahu ekspektasi gua gimana. Jadi kita ke dalam aja. Yuk. Nah, di sini gue sudah bersama Ibu Dewi, Ibu. Apa kabar, Bu? Boleh, terima kasih loh, aku sudah boleh main lagi ke sini. Sama-sama, thank you. Terakhir ke sini udah datang. waktu launching ya? Itu berapa bulan yang lalu? Sebulan Bulan dulu? lalu. Oh, itu baru bulan lalu ya? Baru bulan lalu, Ya. hampir sebulan yang lalu. Ya, waktu itu aku ingat si Om Mobi bikin video nawar mobilku di depan kan. Cuma dia nawarnya kurang ajar sih, Bu, emang. Kenapa tuh? Kerendahan, dia emang orangnya kurang ajar kalau Om Mobi itu, Om Mobi bertopeng itu. Nah, jadi Bu, aku tuh kan kemarin kan kita datang ke launching yang baru. Wagon yang baru, Bu, 530 yang baru. Nah, terus kepengen tuh tuker itu. Tapi kata istriku, yang ini dilepas dulu. Nah, makanya aku punya dua ya, Menteri Iya. Keuangan nggak kasih ya. Betul sekali. Istilahnya izin tidak turun, Bu. Jadi saya sudah SNI tapi tidak ISO, Bu. Oh gitu. Sudah nanya istri SNI tapi istri tidak oke. Jadi tidak ISO. Jadi tetap harus lepas satu. Ya. Harus dapat yang baru. Nah, jadi ini di sini bisa kan, Bu? Jual beli apa gimana sebenarnya? Oh, pas banget nih kalau gitu Mas Dimas datang kemarin nih. Memang karena kita terima memang used car. Mau trade in bisa banget. Nah, kalau kayak gini berarti judulnya trade in dong ya? Oh, langsung trade in ya? Trade in lah. Oh, ini kan bekas, Bu. Ada yang barunya juga?
Ada. Kita kan ada showroom utamanya yang di Tamrin, BMW AML Tamrin. Oh, yang di Tamrin yang di gedung itu ya, gedung apa sih Bu? Di gedung Galeon, sebelahnya UOB. Oh, di situ ada yang baru ya. Jalan MH Tamrin Oh, itu satu grup sama belakang. ini. Satu grup. Oh, jadi bisa langsung tuker tambah Bu? Bisa. Kebetulan unitnya cuma tinggal satu lagi. Oh ya? Wow. Ini bagus Warnanya sekali ya. Berina Grey. Oh, Berina Grey itu yang warna launchingnya itu tuh. Iya. Warna bagus. Pas itu namanya udah jodoh tuh, Mas. Jodoh emang sudah diatur di atas ya, guys. Jadi ini kesini prosesnya gimana sih Bu kalau mau tuker tambah? Nah, biasanya kalau proses mau tukar tambah, biasanya nanti kan akan dicek sama appraisal kita unitnya masih gimana. Oh, saya sih bagus Pak. Udah ada kelihatan tuh cantik banget dah itu mobil dah, kalau istilah cewek itu cantik banget dah. Terus habis itu Nah, dicek. Dicek, nanti dokumennya kalau memang sudah siap, nanti dipersiapkan dokumennya. Nah, ya udah tinggal nanti kita hitungan harganya. Sisanya berapa, tinggal Mas transfer, pulang deh mobil baru. Oh, jadi aku nggak usah aku cuma perlu transfer sisanya aja? Iya, karena kan kita dapat mobil Mas yang kece juga ini. Oh, jatuhnya ini DP-nya ya? Iya. Oh, sisanya tinggal pelunasan transfer aja ya? Yes, Oh, betul banget. Berarti gampang dong ya prosesnya ya? Mudah Kalau ya? ada yang mudah jangan dibikin ribet. Betul sekali. Jadi Bu, ini sekarang yang ngecek mobilnya Ibu Debbie juga? Nanti ada appraisal kita namanya Pak Hari, saya kenalin dulu ya Pak ya. Boleh, dengan boleh. Mas Hari ya. Boleh, siap. Ini Bu, Pak Hari. Nah, ini dia Mas Hari. Halo Mas, Halo, Pak apa Dimas. kabar? Sehat, Jadi alhamdulillah. ini yang nanti akan appraise Bu? Yes, nanti Mas Hari yang akan appraise. Oh, berarti Mas itu mobil saya masih bagus banget loh Mas. Oke, Nanti jangan murah-murah Mas ya. pasti. Itu Kita kondisinya pasti kasih harga terbaik. Itu juga langka loh Mas. Iya, 530 touring juga ya Pak? Iya, langka loh. Oke. Jadi nanti di appraise-nya apa aja nih yang mau di appraise? Paling yang pertama kita akan lihat dokumennya Pak. Biasanya STNK, BPKB, Oh, dan NIK. tenang. Aman semuanya. Kelengkapannya. Aman. Kita sudah bawa. Terus. Kemudian saya akan masuk ke interior untuk melakukan pengecekan interior. Apakah ada yang harus kita reparasi atau tidak. Terakhir sih kayaknya anak saya nggak ngerobekin apa-apa sih Mas. Harusnya aman sih. Terus bisa lagi. Setelah itu baru kita pengecekan ke ruang engine Pak. Oh, nggak pernah tabrakan. Aman. Tenang Iya. gitu mah. Nggak pernah dipakai Gitu, mobilnya. Pak. Iya. Sama setelah itu aku akan melakukan pengecekan secara keseluruhan untuk bodi. Apakah ada lecet atau ada sesuatu yang harus kita part yang kita ganti, itu sih Pak. Insya Allah nggak ada sih. Dan Ini prosesnya berapa lama? Kurang lebih aku inspeksi sekitar 20-30 menit sih Pak. Oh cepet ya? Terus habis 20-30 menit, udah habis itu langsung keluar harganya Bu Debbie? Yap. Udah, berarti tukar tambah Bertambah, selisihnya berapa? Mas mau langsung transfer hari ini juga? oh cepet ya Bu ya? Bisa. Maaf, saya nggak pernah soal tukar tambah sebelumnya. Jadi saya pertama kali. Iya, Pak. Jadi yaudah, kita langsung cek mobilnya? Boleh? Boleh, Silakan oke. Pak. Dari mana dulu nih Mas? Oke, mobil sih mulus Pak. Alhamdulillah dibilang mulus, sering perawatan soalnya. Ini udah ada PPF-nya nih Mas. PPF-nya ya Pak ya? Udah Oke. PPF terus di coating lagi. Aku boleh pinjam kuncinya Pak Dimas? Boleh dong, sebentar. Set. Terima Oke, kasih. aku izin cek ya Pak. Boleh, kita lihat guys. Yang dicek yang mana dulu nih? Oh, Paling aku coba cek jarak tempuhnya sih Pak. silakan. Saya mah nggak takut. Jarak tua kayak mobil baru. Berapa tuh? 10.000. 10.500. 10.500. Umur 4 tahun. Yap, betul. Nik 2018 ya Pak ya. Nik 2018. Kemudian biasanya aku ngecek electrical mulai dari tail steering, Oh, dicek semuanya ya, elektrikalnya. electrical, sunroof. Aman. Mobil nggak pernah keluar. Jarang banget keluar. Iya nih. sih Pak, kelihatan Pak dari fisiknya. Masih grass, mulus. Plastik-plastiknya masih ada loh Mas. Iya. Plastik-plastikan di dashboard itu masih ada semua, nggak Iya. pernah dilepas. Gimana? Oke. Masih mulus nggak Mas? Mulus banget sih Pak. Oke banget nih. Tuh. Oke, electrical semua berfungsi dengan baik kok Pak. Masih oke. Kondisi juga standar kok Mas. Kalau Iya. dari modif boleh nggak sih sebenarnya? Kalau udah dimodif sebenarnya boleh Pak, tapi kita terimanya yang original part number. Gitu. Oh, Tapi oke. kalau aftermarket bukan berarti kita nggak bisa beli, itu akan kita pertimbangkan sih Pak.
Oke. Itu sih. Jadi memang lebih baik, bukan lebih baik, maksudnya dari dealer, dari AML sendiri Betul. prefer yang Original part number. Original part number. Iya. Ini kalau bisa dilihat sih nggak ada modifan sih mas. Iya, masih ori sih, Pak. Saya nggak pernah ngapa-ngapain mobil itu, habis itu apa lagi yang dicek? Paling bannya kita cek. Oh, ban dicek? Ya, ban dicek. Artinya aku memastikan apakah bannya perlu diganti atau tidak. Oh, oke. Gitu. Dan biasanya kalau untuk NIK 17-18 kan ada beberapa customer yang sudah ganti menjadi ban biasa, bukan RFT, Pak. Nah, kalau itu gimana? Itu kita cas. Oh, gitu? Iya, itu akan berpengaruh terhadap harga penawaran yang kami ajukan nanti ke customer. Jadi kalau memang mau dijual ke sini ya lebih baik pakai ban RFT bawaannya. Betul, ya. standar BMW. Terus kan ini kan udah beberapa tahun. Ya. Maksimalnya berapa tahun, Mas? Kita terakhir bisa ambil di NIK 2016. 2016 masih Iya, bisa ya? 2016 masih bisa. Oh, Gitu sih, oke. Ada batasan kilometer nggak? Kalau 16 itu maksimal 70.000 sih, Pak. Maksimal 70.000 ya? iya. Oke, ini 2018 sama. Masih 10.000 lah, masih oke. Masih oke lah, masih oke lah. Apalagi nih, apalagi? Ya paling kayak body, kemudian yang cukup krusial sih kalau di BM kayak headlight, grill. Itu krusial? Biayanya lumayan mahal ya, Pak. Oh, karena Artinya- masnya masih harus bener-benerin lagi kalau ada apa-apa Betul. ya? Oke. Kan ada beberapa yang misalkan dia kena kerikil itu dipoles nggak hilang, jadi kita harus ganti satu full order. Itu ngeri sih. Iya. Itu ngeri Itu sih. Iya. Terus kalau misalkan kayak Pak Dimas agak lecet sedikit ini is oke sih, Pak. Ini masih bisa. Oke. masih bisa. Oh, tapi kalau misalkan datang ke sini bekas tabrakan fender hilang itu nggak bisa, Mas ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ya nggak tahu, kita nanya dulu kan. Iya. Tapi kalau kecil, maksudnya baret-baret wajar nggak apa-apa. Baret pemakaian kita masih ambil kok, Pak. Oke. Karena kan memang SOP-nya setelah appraiser membeli mobil, serah terima dengan customer, kita lakukan 360 cek, baru kita rekondisi dan kita display. Kurang Oke. lebih mekanismenya seperti itu, Pak. Terus apa lagi Mas yang dicek? Mesin? Paling mesin ya, mesin juga. Biar Masnya kagum sama mesinnya. Nggak pernah dipakai. Kotornya kotor debu, guys. Silakan, Mas. Iya, Pak. Tuh. Oke. Paling aku memastikan baut-baut di kap mesin apakah pernah dibongkar atau tidak. Hah? Emang pernah dibongkar? Maksudnya ada Aku yang... pernah nemuin case mobil itu accident tapi tidak ke-record di BMW resmi. Nah, itu ngeceknya gimana sih, Mas? Kalau aku sih patokannya ini, Pak, baut-baut kap ini apakah pernah lecet atau enggak. Kalau lecet kan biasanya dia pernah dibuka. Bener-bener. Gue biasanya ngeceknya di sini nih. Iya, kalau untuk Eropa khususnya BMW kan agak sulit kita mengecek. Oh, karena udah support banyak ininya. fender. Iya. Sudah banyak penutupnya seperti ini, Pak. Makanya biasanya dicek baut-baut ini nih, guys. Iya. Oh, iya bener Betul, sih. Karena ini kan nggak, ya ini enggak emang. Iya, itu kan masih Oh, ori tuh catnya, iya, Pak, belum iya, pernah iya. dibuka. Artinya kan belum pernah terjadi apapun di kap mesinnya. Hmm. Itu sih sama, paling aku ngecek apakah ada rembes oli atau tidak. Mesin baru 10.000, Mas. Iya. Baru 10.000. Paling gitu sih, Pak. Tapi Mas pernah nemu yang paling ada cerita unik nggak? Maksudnya pernah nemu waktu jual beli kondisinya kayak gimana gitu? Itu yang aku pernah, itu niknya 2021 seri 530 M Sport. Dia nggak ke-record di sistem BMW resmi. Ternyata dia accident. Kalau dari hasil pengamatanku ya ada Oh. indikasi tabrak depan. Oh iya. Iya. Tapi padahal kondisinya mulus. Mulus banget, kilometernya juga baru 2000 something. Waduh. Wow, ternyata ya. Emang mesti teliti. Ini masnya teliti nih pasti. Ini masnya masih Itu teliti sih, banget. Oke. Terus apa lagi? Setelah mesin, electrical udah, interior sudah, mesin. Kemudian saya akan mengelilingi seluruh bodi mobil untuk memastikan kira-kira berapa panel yang terdapat lecetnya, Pak, atau Oh gitu. ya mesti kita PDR. Kayak ini kan satu panel, bumper depan. Bumper depan satu panel. Terus Velg grepes dikit. Iya. Dikit doang. gitu doang. Masnya nih. Detail sih. Iya, harus, Pak. Ya, saya kalau salah nanti Masnya yang bayar sendiri perbaikannya. Kan ini standar semua nih, Mas. Iya. Tapi kalau misalkan saya modif ganti pelek bukan BMW gitu gimana?
Pertama kita akan coba tanyakan ke customer-nya apakah velg originalnya ada atau tidak. Kalaupun tidak ada, kita akan pertimbangkan Pak, dan itu kan berpengaruh kepada harga penawaran yang kami submit ke customer nantinya. Oke. Itu sih. Terus kan BMW ini kan ada extended warranty. Betul. Nah, jadi warranty mobil kan 3 tahun ya BMW itu ya? Kalau baru ya? Maaf, kalau ini 18 3 tahun ya. Nah, kita bisa nambah tuh per tahunnya berapa puluh juta gitu. Betul, betul. Nah, itu berpengaruh nggak ke harganya? Berpengaruh juga. Misalkan nih Bapak nih 18 kalau nggak salah masih AG ya, Pak? Saya nggak tahu deh, Mas. Saya kurang paham. AG setahu saya pelat Jawa Tengah. Nah, itu gimana? Iya, jadi kalau misalkan warrantinya sudah habis, otomatis itu akan berpengaruh, Pak. Misalkan nicknya sama 2017, tapi yang satu warrantinya sudah off, yang satu warrantinya sudah masih on. Itu akan berpengaruh ke harga penawaran. Walaupun dari segi fisik kondisinya sama lah, dari kilometer, kemudian kondisi perbaikan. Terus kalau pajak mati atau pajak nyalanya ngaruh nggak, Mas? Pengaruh juga, Pak. Oh, pengaruh juga. Kita akan mengecas beban pajak kepada harga penawaran itu 4 bulan sebelum jatuh tempo. Jadi misalkan ini Juli, Bapak pajaknya September, sudah kita cas, Pak. Ini, wah, bentar lagi gua. Iya. Oke. Itu sih, Pak. Ya. Nah, baru nanti tahap terakhir, aku akan koordinasi dengan service advisor di Fastlane BMW AML untuk menganalisa recordnya sih, Pak. Oh, jadi habis ini akan dicek recordnya. Betul, akan kita analisa lebih mendalam untuk mengetahui kondisi mobil ini sebenarnya seperti apa. Menarik juga. Berarti sebenarnya prosesnya cepat juga, Mas ya? Cepat. Oke. Apalagi nih, Mas, yang perlu kita cek nih? Sama bangga-bangga aja, ya kan? Mas yang mau buka baut semua dibuka juga apa-apa. Paling udah sih, Pak, itu aja sih. Nggak boleh jok belakang? Jok belakang masih boleh. Masa nggak mau duduk dalam? Jangan, Pak. Oh, plastiknya masih ada loh, Mas. Oh iya, bener. Ya. Gitu, Korden gitu. masih ada. Ya, paling tuh. kayak gini-gini mesti aku cek. Terus kayak kelengkapan ini kadang BM suka ada yang rusak di sininya sih, Pak. Masnya ini gitu loh, underestimate loh. Enggak sih, Pak, kalau mobil Bapak udah full mulus, aku percaya. Auranya beda, Pak. Tuh, auranya Biasanya beda. Iya. Tuh. Ya kan, kaca film masih kayak saya nggak tahu sih di bawah apa enggak, cuma masih ada. Iya. Berarti apa lagi nih? Udah itu doang? Udah, itu aja sih, Pak, kurang lebih. Nah, berarti habis ini kita ke dalam nunggu appraisalnya dulu. Nunggu harganya gimana? Nunggu harganya gimana, kalau memang Bapak oke, nanti aku bikinin serah terima dan jual beli kendaraannya, Pak. Dokumen jual beli kendaraan. Deg-degan. Setiap kali ngomong jual beli deg-degan. Jadi kita ke dalam, nunggu di dalam aja? Iya, monggo, sekali lagi. Let's go. Kita ke dalam, yuk. Sudah bersama Mbak Reni di sini. Apa kabar, Mbak? Halo, baik. Jadi Mbak Reni dari aku bisnis konsultan BMW AML Jakarta. Ya. Bisnis konsultannya. Nah, tadi kan Mas, siapa tadi yang Appraisal Mas Hari. Mas Hari kan udah selesai tuh. Jadi gimana, Mbak? Ya, tadi kan mobilnya udah dicek nih sama appraisal kita Mas Hari. Nah, untuk dari harganya sendiri dari kita paling bisa kita kasih di nominalnya sekian. Oh, segitu ya? Iya, betul. Om Mobi tuh emang kurang ajar kemarin. Nawarnya di bawah ini. Dia tuh kurang ajar emang. Mbak tahu kan Om Mobi yang mana? Ya, saya tahu. Yang tengkorak-tengkorak gak jelas itu kan. Betul. Itu emang kurang ajar Mbak orangnya. Dia suka, kenapa kurang ajar? Dia suka nawar tiba-tiba, tuh suka nawarnya nggak masuk akal. Oke. Iya. Ini Om Mobi kalau lihat ini dia pasti kaget. Jadi shock ya? Oh pasti shock lah. Karena dia nggak ngerti mobil wagon bagus apa, dia nggak ngerti Mbak. Nggak ngerti, oke. Iya. Mau dicek lagi harganya? Siapa tahu mau ini Om Mobi. Om Mobi harus lihat langsung sini. Segitu Mbak ya? Tapi harganya bisa lebih bagus lagi nggak sebenarnya? Mungkin sekitar... Oke. Berapa ya? Segitu nggak? Segini ya. Mbaknya berhitung dulu. Oh, boleh ya? Boleh. Masih bisa masuk untuk Masih bisa masuk katanya. Betul. Jadi ini kalau misalkan udah fix begini, terus prosesnya apa berikutnya? Kalau misalkan untuk OTR-nya udah harga fix di segini, nanti tinggal sisanya aja pembayarannya langsung bisa transfer ke rekening AML. Gitu. Oh, soalnya mau tuker tambah. Betul. Kan kita. Nah, berarti kalau dari tadi segitu, ya, aku nambahnya lagi kan tadi sudah ya untuk harganya ya sendiri. Sorry guys, ini semua harganya nggak boleh dikasih tahu ya, ini rahasia.
nggak boleh ada yang tahu. Oke, nah paling sisanya untuk segini. Ah, menarik. Sangat menarik. Menarik. Jadi ini tapi bisa nggak sih sebenarnya kalau misalkan aku bayar sekarang nih, gitu Iya. kan, sisanya segitu, langsung bawa pulang mobil itu apa bisa sebenarnya? Sebenarnya sih kita perlu ada waktu dulu ya, Oh, gitu. karena ada proses dulu. Nanti mobilnya kita proses dulu untuk nanti kan payment. Setelah payment kita proses dulu. Iya, After that kita bisa langsung kirim unitnya. Iya, iya. Mungkin kita perlu beberapa hari. Ya, Beberapa untuk hari. kirim Ya. unit. Tapi ini harganya tadi seperti sudah lebih make sense Oke. dibandingkan dengan tawaran Omobi. Terus enaknya juga karena di sini kan AML nyambung kayak yang di Tamrin ya. Betul. Di sana ada unit ya katanya masih sisa satu, itu Ya. bisa langsung tuker tambah aja Tukar tambah, jatuhnya. betul. Sungguh menarik. Jadi ini Lihat lagi. deg-degan juga sih. Soalnya aku sayang tuh Mbak sama mobil yang sana masih bagus tuh. Bagus banget sih. Tadi aku lihat bagus banget. Makanya aku bisa kasih harga. Lumayan. Lumayan. Harganya oke. Oke. Jadi kita deal aja nih. Nanti sisanya bayarnya gimana? Transfer atau Bisa gimana? kita via transfer. Via transfer bisa. Betul. Oh ini by the way dokumen semuanya udah dicek tadi nggak direkam karena dokumen rahasia. Jadi semua dokumen udah gue bawa, sudah dicek sama mereka juga, sama Betul. tim dari AML dan sepertinya oke. Deg-degan. Deg-degan. Berapa hari Mbak dikirimnya kira-kira? Estimasi itu biasanya berapa di 3 sampai 4 hari kita bisa kirim. Jadi ini aku nggak usah ke Tamrin ya? Iya, tidak perlu ke Tamrin, nanti Semua dari sini aja? Semuanya kita urus dari sini. Wow, enak juga ya. Jadi bismillah deal dulu sama hari ini. Ya, deal. Deal. Oke Mbak, jadi kalau gitu di apa nih? SPK-nya atau sekarang Iya, mana? betul di SPK. Nanti kita SPK dulu, habis Oke. itu sisanya mungkin pelunasan. Oke. Oke. Ya Bes, Mbak hari ini akan menyiapkan SPK-nya. Kita lihat mobil dulu yang ada di sini. Oke Mbak, let's go Mbak. Let's go. A few moments later. Gimana Mbak hari ini? Sudah selesai semuanya? Ya, semuanya udah selesai. Ini untuk persyaratannya, untuk berkas SPK-nya semua di sini? SPK-nya semuanya di sini. Sudah Rena, siapkan. Jadi secara resmi mobilnya sudah milik AML ya mobil ini ya? Betul. Jadi sudah bukan mobil kita lagi guys. Sudah sedih juga sih, udah pakai ke Bandung, pakai kemana-mana. Banyak banget ya historinya. Iya Mbak, banyak banget kenangannya sama mobil ini. Cuman udah nggak apa, bismillah. Soalnya nanti beberapa hari lagi yang baru dikirim ke rumah. Iya. Antara dikirim ke rumah atau kita ambil ke dealer guys? Coba Boleh. kalian tulis di kolom komen di bawah. Dealer tapi nggak di sini ya ngambilnya ya? Iya, ngambilnya di dealer Tamrin. Ambil nih. Makasih ya Mbak. Ya, jangan sedih ya Mas, mobilnya udah kayak milik AML. Oh, Mbak. Makasih ya Mbak. Dadah Mas. Mbak. Bang, Hah? tadi dulu Kenapa? hujan bang. Kita pernah naik apa? Kita apa naik mobil? Ya, udah dijual mobil. Lah iya. Terus kita balik naik apaan? Lo nggak bawa mobil tadi? Enggak. Wih lo bareng gue ya? Iya, Terus kita balik naik apaan Tur? naik kereta. Stasiun Cawang ya? Iya, Emang ada kereta api cepet ya? kagak ada. Nggak ada angkot apa? Bajai gitu nggak ada? Bang? Bang?